tepat ketika si Inuri ini mau balik, pas pula laki-laki yang ngebelakangin dia di atas batu tuh balik badan juga, Wak. Jadi di situ Inuri bisa nengok itu si laki-laki itu kan. Dengan jelas terpampang nyata laki-laki yang di atas batu itulah si Dharma. Itu Pak, itu suami saya, itu tuh Dharma. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini seperti biasa aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 302. Seperti yang aku tulis di judul, Wak. Di kisah malam ini aku akan bercerita tentang sepasang suami istri bernama Dharma dan Inuri. Sebagaimana suami istri yang saling mencintai, kehidupan rumah tangga mereka ini awalnya berjalan mulus dan bahagia aja, Wak. Tapi pas istrinya hamil anak keempat, berbagai masalah mulai terjadi di keluarga mereka. Mulai dari ekonomi yang tiba-tiba merosot, suaminya yang mendadak sering gak balik, gak pulang, sampai berbagai kejadian mistis yang tiba-tiba muncul di rumah mereka. Awalnya sang istri masih mencoba untuk positive thinking, Wak. Mungkin dia cuma kurang berdoa, kurang dekatin diri sama Tuhan ya kan. Dan dia masih menganggap kalau masalah ini akan segera berakhir gitu. Tapi pas kandungannya memasuki usia 7 bulan, Wak, sang istri ini malah menemukan sebuah fakta mengerikan yang selama ini dipendam sama suaminya. Fakta apakah itu? Penasaran sama kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, wajar kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Elsa. Halo Elsa. Kisah ini terjadi di Jawa Tengah, Wak, dan dialami oleh kakek sama neneknya Elsa yang kita sebut aja namanya Dharma dan Inuri. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, untuk memudahkan cerita aku langsung sebut namanya aja, Wak, ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah dengar dari POV si kakek, sekarang kita dengar dari POV neneknya Wawa. Ya, tapi ini kisah berbeda, Wak, ya. Kemarin kisah kakek Wawa, sekarang kisah nenek Wawa yang lain. Oke? Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tahun 1969, Inuri yang kala itu masih berusia 20 tahun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dharma yang sudah berusia 26 tahun. Dharma ini, Wak, berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia adalah anak tunggal yang mewarisi toko material milik orang tuanya. Pas nikah sama Inuri, Dharma ini udah punya 2 mobil, udah punya 1 motor, rumahnya juga besar kali, dan mampu memperkerjakan banyak ART. Dengan semua hartanya itu, Dharma pun bisa menghidupi Inuri dengan layak. Nah, di tahun-tahun pertama menikah, Wak, Dharma sama Inuri ini menjalani rumah tangga mereka dengan sangat harmonis, dengan sangat bahagia. Dharma ini adalah sosok suami yang sangat bertanggung jawab, perhatian, tutur katanya lembut, sopan, dan selalu meratukan Inuri. Kebahagiaan mereka ini juga semakin lengkap lagi setelah Inuri melahirkan 3 anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Pokoknya udah sempurna kali lah, Wak, kehidupan rumah tangga mereka nih. Nah, terus memasuki tahun 1977, Wak, Inuri ini dinyatakan hamil anak keempat. Tentu mereka pun menyambut kabar baik ini dengan sangat gembira, ya kan. Tapi sayangnya ketika usia kandungan Inuri ini memasuki usia 4 bulan, berbagai masalah mulai menerpa keluarga mereka, Wak. Jadi waktu itu toko material yang dikelola sama Dharma ini, Wak, ditipu sama orang sampai nyaris bangkrut mereka. Semua mobil mereka terpaksa dijual dan sebagian besar karyawan pun harus dipecat, harus dirumahkan. Nah, waktu itu cuman tersisa 1 motor, 1 asisten yang bantu-bantu di rumah, mereka panggilnya Bibi, terus sama 1 karyawan toko yang bernama Pak Aji. Nah, sejak ditipu orang, kehidupan Dharma sama Inuri pun langsung berubah drastis. Dharma terlihat stres, sampai udah gak punya gairah hidup lagi. Bahkan setiap kali dia ngelihat kehamilan istrinya yang makin membesar, dia makin stres lagi. Gara-gara teringat biaya persalinannya nanti aku bayarnya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, di masa sulit itu Inuri selalu setia, Wak, mendampingi Dharma. Meskipun hidup mereka lagi susah, tidak ada sedikit pun niat dalam benaknya si Inuri ini untuk meninggalkan Dharma suaminya. Tapi ternyata Dharma malah sebaliknya, Wak. Di masa-masa sulit itu justru Dharma, Wak, yang mulai berubah sikap nih dan sering pergi tanpa kabar gitu aja. Perubahan sikap Dharma ini bermula pada suatu hari di mana untuk pertama kalinya dia nggak balik ke rumah, Wak, sampai larut malam. Biasanya Dharma ini selalu on time balik gitu loh. Kalau udah jamnya pulang kerja ya dia bakal pulang, dia nggak akan keluyuran kemana-mana. Kalaupun dia pulangnya telat nih, dia pasti bakal ngasih kabar dulu, dia balik dulu ke rumah entah siang apa sore gitu kan, habis itu dia balik lagi ke tempat kerjanya. Tapi entah kenapa di hari ini Dharma tuh nggak balik-balik sampai tengah malam kan, Wak. Inuri pun nunggu dia lah itu di ruang tamu sendirian sampai ketiduran. Inuri kebangun waktu itu sekitar jam 4 subuh, Wak. Dan waktu dia kebangun ini Dharma masih belum juga pulang. Berkali-kali Inuri nengok dari horden kan, ngecek itu motor udah balik apa belum. Tapi sayangnya nggak ada, belum balik juga suaminya kan. Inuri tunggu sampai akhirnya jam 8 pagi baru balik suaminya, Wak.
Nah nengok suaminya lagi balik, buru-burulah si Inuri langsung bukain pintu ya kan. Nah waktu pintu itu dibuka Wak, Inuri tengok suaminya ini basah kuyup macam habis kehujanan. Padahal ya Wak ya hari itu dan 2 minggu terakhir ini desa tuh gak pernah turun hujan. Ngapa habis berenang apa dia nih? Ditanyalah sama Inuri, kamu kenapa mas? Kenapa basah kuyup kayak gini? Udahlah gak apa-apa, toh sekarang juga aku udah ada di rumah kata gitu. Iya aku tahu, tapi kenapa kamu kayak gini dan kamu kemana aja semalaman? Tidur di mana? Kamu kok kamu gak ngabarin aku? Balik-balik basah kuyup kayak gini juga kamu. Kenapa? Ada apa gitu? Panik lah istrinya kan. Dharma gak ngirauin pertanyaan Inuri Wak. Dia cuma natap Inuri dengan tatapan dingin sambil bilang kayak gini. Aku udah ada jalan keluar untuk masalah kita. Dah sekarang kamu fokus aja urus rumah dan urus anak-anak ya. Udah kamu gak usah banyak tanya. Kata dia kayak gitu. Nah sejak kejadian itu Wak, setiap malam Dharma tuh gak pernah ada di rumah. Dia selalu pergi entah kemana dan pasti baru pulang di atas jam 3 pagi. Selalu kayak gitu. Waktu itu Inuri masih mencoba positive thinking kan Wak ya. Mungkin aja suami aku di luar sana lagi ngambil job lain nih. Job yang dikerjakan di tengah malam untuk nambah pemasukan. Masih positive thinking kali Inuri. Karena lakinya selama hidup sama dia juga gak pernah yang macam-macam gitu loh Wak. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya pas kandungannya Inuri ini memasuki usia 7 bulan. Inuri tuh notice ada yang aneh lagi dari suaminya Wak. Malam itu seperti biasa Dharma gak ada juga di rumah nih. Tengah malam gak ada. Dia kan rajin ngecek keluar suaminya mana ngintip-ngintip itu kan. Sampai suatu waktu si Inuri lagi ngecek ke halaman depan. Dia tengok motornya Dharma terparkir ke depan rumahnya Wak. Udah balik laki aku nih berarti. Tapi kok dari tadi aku gak lihat. Apa dia gak bawa motor ya? Terus dia pergi naik apa gitu. Meski heran dengan hal itu Wak, Inuri memilih untuk gak ngambil pusing. Dah dia masuk lagi ke kamar kan mau tidur nih. Udah biasa dia ditinggal sama laki tengah malam Wak. Nah di dalam tidurnya ini Inuri mimpi. Jadi dia mimpi dia lagi tidur gitu ya. Mimpinya lagi tidur. Dan settingan kamarnya sama persis kayak di kamarnya di dunia nyata Wak. Nah di mimpinya itu Wak, Inuri ini sempat kebangun bentar. Untuk balik badan ngadap ke kiri meluk guling di sebelahnya kan. Lalu pas Inuri mau lanjut tidur lagi pas setelah balik badan ini, perasaannya mendadak gelisah gitu loh. Karena dia ngerasa ada hembusan nafas Wak yang kena ke wajahnya. Hembusan nafas itu muncul berkali-kali. Akhirnya Inuri berani kan lah buka mata ya kan. Dan pas mata tuh dibuka Wak, tepat di depan wajahnya tuh ada pocong. Pocong wajahnya hitam lagi senyum tapi gitu. Jadi guling tuh berubah di pocong. Ini dalam mimpinya langsung lah tuh bangun si Inuri kan Wak, spontan dia langsung noleh lah ke gulingnya tadi. Waktu ditengok guling betulan bukan pocong. Oh mimpi aku gitu. Dah setelah mimpi kayak gitu nggak bisa tidur lagi lah si Inuri kan takut dia. Dia melek terus Wak sampai menunggu waktu subuh. Nah lalu sekitar jam 5 pagi setelah si Inuri ini sholat subuh dia dengar ada suara mobil Wak yang masuk ke halaman. Pas dia cek ke depan rupanya yang bawa mobil itu suaminya Dharma. Dan di samping suaminya ada Pak Aji. Ingat kalian satu-satunya karyawan di toko material yang mereka tuh ada Pak Aji di situ. Mobil siapa nih bawa sama laki aku nih? Bukan semua mobil Mas Dharma yang udah dijual. Langsunglah keluar si Inuri kan ngampirin suaminya. Nah pas ngeliat Inuri Wak, Dharma langsung dipeluknya. Wah sayang, lihat Nur, sekarang kita punya mobil lagi. Ya walaupun gak sebagus mobil kita sebelumnya, tapi setidaknya ini bisa dipakai buat cari uang ya. Lihat tuh mobil baru gitu. Nah, berbeda dengan Dharma yang kegirangan Wak, di situ Inuri ini cuma diam aja. Oh iya mas, dia ngebatin ini laki aku beli mobilnya pakai uang siapa? Bukan kita udah gak ada duit ya? Kita baru ditipu loh, hampir bangkrut kita nih. Masa sekarang udah punya mobil lagi? Gitu. Semua pertanyaan itu Wak, cuman Inuri pendam sendiri aja. Dia gak berani nanya sama lakinya. Sementara Dharma kembali lagi dia beralih menatap mobil barunya ini dengan tatapan benar-benar happy kali lah pokoknya lakinya nih Wak. Nah lalu sesaat kemudian Pak Ajinya deketin Bu Inuri. Dia bilang, Bu ini semua hasil kerja kerasnya Bapak. Bapak hebat ya Bu ya gitu. Inuri cuman oh ya, dia cuma ngangguk aja Wak tanpa mengatakan apa-apa. Oh ya udahlah berarti mungkin ini memang kerja karena kan Pak Aji ini kan karyawannya ya kan. Aku nggak mau berani banyak tanya, ini dia lagi semangatnya, lagi happy-happynya. Aku nggak mau ganggu dengan pertanyaan aku yang terkesan seperti menyudutkan dia kata Inuri. Dah malam harinya nih Wak, ya udah masuk malam nih. Pas Inuri mau tidur, lagi-lagi dia masih kepikiran Wak soal mobil barunya lakinya nih, mobil baru si Dharma. Inuri masih ngerasa janggal, kok bisa tiba-tiba laki aku punya mobil gitu, dapat duitnya dari mana gitu, kayak gitulah. Cuma di sisi lain ya tadi itu Wak, dia takut nih buat nanya langsung sama suaminya. Akhirnya gara-gara kecapean mikir tanpa sadar Inuri pun ketiduran. Nah di tidurnya ini Wak, lagi-lagi dia mimpi. Dia lagi tidur di atas kasur di dalam kamarnya dengan setting tempat yang sama persis seperti di kenyataan gitu loh. Mirip kayak mimpinya kemarin. Cuman di situ dia ngelihat ada sosok hitam besar kali badannya,
berbulu, matanya merah menyala, lagi berdiri di kasurnya Inuri. Bangun lagi si Inuri ya kan. Nah waktu buka mata dia tengok sekitar nggak ada siapa-siapa. Inuri cuma sendirian. Mikir lagi, oh mimpi aku, mimpi gitu. Tapi kenapa ya sekarang kok aku jadi sering kali mimpin hantu katanya kan. Dan hal itu Wak juga terjadi di malam berikutnya, kejadian lagi. Nah di malam berikutnya nih Wak, si Inuri lagi tidur lagi nih. Nah waktu dia lagi tidur dia ngerasa bukan mimpi, dia ngerasa rambutnya itu macam lagi disisir-sisirin orang. Ya kan, siapa yang lagi nyisir aku nih? Dia buka matanya dengan kantuk-kantuk kan, dia tolehlah ke belakang kepalanya, ke arah belakang kepalanya. Ditengok sama dia Wak, itu di ujung kasurnya ada perempuan lagi jongkok. Rambutnya terurai panjang sampai nutupin wajah dia gitu kan. Jadi dia nyisain bibirnya aja nih. Bibir lagi senyum pula. Kayak gitu. Dan salah satu tangannya megang sisir warna merah. Inuri juga ngeliat ada beberapa helai rambut yang rontok yang nyangkut di sisir merah itu. Hantu tuh. Langsung nge-freeze badan Inuri. Inuri shock karena kali ini kan dia gak mimpi kan. Sosok itu betulan di depan dia. Lagi beradab-adab pula tuh. Belum sempat Inuri ini berbuat apa-apa. Dah hilang gitu aja si sosok itu. Nah kemunculan sosok itu jelas bikin si Inuri makin gak bisa tidur lagi ya kan Wak. Akhirnya dia pun tetap terjaga nih sampai nunggu lakinya balik. Wak ya di titik ini Dharma tuh walaupun udah dapat mobil baru tuh Dharma tuh masih sering Wak dengan kebiasaannya baru balik ke rumah tuh di atas jam 3 pagi. Jadi selama berbulan-bulan tuh Inuri selalu tinggal malam Wak sama lakinya. Nah di malam itu waktu si Dharma ini balik kan Inuri langsung Wak, udah gak ditahan lagi diceritain semua sama lakinya kan tentang kejadian mengerikan yang dia alami belakangan ini. Mas aku mau cerita mas. Kenapa ya mas akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk. Aku sering ngeliat hantu di kamar mas waktu aku lagi tidur. Awalnya memang cuma mimpi aja. Cuman tadi malam mas, ini puncaknya. Tadi malam aku ngeliat sosok mengerikan itu di depan mataku sendiri. Aku nggak mimpi mas. Aku dulu nggak pernah loh ngalamin hal-hal kayak gini. Di rumah kita ini juga kan biasanya aman-aman aja. Kenapa kok tiba-tiba sekarang aku jadi sering diteror kayak gini mas ya gitu. Dia menceritakan lah itu ke sini. Nah denger itu santai Wak. Si Dharma cuma bilang, oh nggak apa-apa itu. Katanya kayak gitu. Kesal lah Inuri. Mas aku nih serius loh. Pasti ada nggak beres sama semua ini. Cobalah mas. Udah sekarang kamu jujur aja. Selama ini setiap malam kamu tuh kemana? Aku curiga loh. Jangan-jangan semua kejadian yang hantuin aku selama itu ada hubungannya sama kamu ya mas ya. Aku dapat teror ini tuh setelah kamu nggak ada di rumah. Dengar itu marah si Dharma Wak. Kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ha? Aku ini lagi kerja keras ya buat cari pemasukan biar kita semua bisa hidup. Dan biar toko material kita ini bisa jalan lagi. Sekarang penghasilanku udah lebih banyak. Harusnya aku tuh bersyukur. Udah jangan aku perpanjang lagi ngantuk aku mau tidur. Itu bentaknya Inuri Wak. Dan kali itu adalah kali pertama Dharma ngomong ngebentak pakai nada tinggi ke Inuri. Selama belasan tahun mereka menikah. Sekali itulah terpakulah si Inuri kan. Nangis. Ngapa sih mas kok kayak gitu? Ngapa dia jadi kasar kayak gitu ya Allah? Kayak gitu kan. Nah di tengah pikirannya itu, pikiran yang rumit itu akhirnya Inuri memutuskan untuk nanya langsung ke Pak Aji. Satu-satunya karyawan ini tuh Wak. Inuri yakin Pak Aji ini pasti tahu sesuatu nih. Gara-gara kemarin kan waktu Dharma beli mobil baru ada Pak Aji juga kan. Bahkan Pak Aji juga bilang ini semua hasil kerja keras Bapak kata dia kayak gitu. Berarti harusnya Pak Aji ini tahu nih kerja keras apa yang udah dilakukan sama laki aku gitu kan. Pergilah dia nyamperin ke rumahnya Pak Aji. Singkatnya di hari itu juga sekitar jam 12 siang Wak Inuri diam-diam pergi ke rumahnya Pak Aji. Dan waktu ketemu basa-basi bentar, Pak Aji nanya, Bu tumben ibu datang ke sini ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu gitu kan. Inuri bilang, Pak sebelumnya maaf ya saya datang ke sini saya nggak ngasih kabar. Saya ke sini karena mau nanya soal suami saya. Sebenarnya setiap malam sampai menjelang subuh itu suami saya pergi kemana? Kamu tahu kan dia kemana? Ini udah berlangsung selama berbulan-bulan loh. Dan saya masih nggak tahu apa yang dikerjakan sama suami saya di luar sana. Dia kerja kah di luar? Kerja apa sampai tengah malam itu balik subuh? Saya yakin kamu Pak Aji pasti kamu tahu sesuatu tentang hal itu kan? Jawab jujur sama saya katanya gitu kan. Dengar pertanyaan itu awalnya Pak Aji cuma diam aja Wak. Agak bingung gitu lah. Seolah-olah sedang menahan sesuatu. Tapi setelah dibujuk sama istrinya Pak Aji yang lagi ada di situ juga. Akhirnya Pak Aji buka suara. Dia bilang, Bu, alasan sebenarnya kenapa Pak Dharma tuh nggak pernah pulang karena setiap malam Pak Dharma tuh betapa Bu, dia betapa di goa, dia betapa di gunung, di pantai, di hutan, air terjun dan juga kuburan keramat. Bapak lagi belajar ilmu hitam dari guru spiritualnya dan setelah belajar selama berbulan-bulan, sekarang Bapak udah jago Bu, sampai Bapak udah punya murid sendiri loh kata Bapak. Hah? Murid sendiri? Maksudnya gimana Pak? Iya Bu. Sekarang banyak yang lagi bergurunya sama Bapak buat belajar ilmu hitam juga. Saking Bapak tuh udah mantap kali lah gitu istilahnya kan.
Astagfirullahaladzim Pak Haji, kenapa suami saya jadi kayak gini? Maaf Bu, saya minta maaf kali, saya nggak bisa mencegah Bapak. Maaf juga selama ini saya nggak sanggup ngomong jujur sama Bu Nuri. Saya takut sama Bapak karena sekarang Bu, ilmu Bapak tuh udah nggak main-main, udah makin banyak Bu. Suami saya belajar ilmu apa aja? Macam-macam Bu, ada ilmu kebal, pesugihan, keselamatan. Oh pokoknya semua boleh disebutkan. Yang saya tahu Bu ya, Bapak itu melakukan itu semua memang demi ngelindungin Ibu sama anak-anak Ibu gitu. Nangislah si Inuri dengar itu kan. Kecewa berat deh sama lakinya kan. Karena kok bisa nekat kau berbuat sejauh ini. Hidup kita memang lagi susah, tapi kenapa solusinya harus kau ambil jalan pintas Pak gitu. Inuri masih gak habis pikir Wak dengan keputusan suaminya. Tuh sumpah. Akhirnya setelah menangisnya mereda, Inuri bilang lagi, Pak Haji tahu nanti malam suami saya akan pergi kemana? Pak Haji balik nanya, kenapa Bu? Ibu mau nyusul Bapak? Iya, saya mau nyusul. Saya harus lihat langsung apa yang dilakukan sama suami saya untuk membuktiin omongan kamu. Udah Bu, jangan Bu. Tempat-tempat yang dikunjungin Bapak tuh banyak penunggunya. Ibu lo lagi hamil, nanti Bu kenapa-napa. Enggak Pak, saya tetap harus tahu. Saya tetap harus nyusul suami saya. Kalau Pak Haji nggak mau ngasih tahu ya udah nggak apa-apa. Saya bisa kok cari tahu sendiri. Takut juga Pak Haji disitu kan. Ya udah Bu, iya, oke. Yang saya tahu nanti malam Bapak akan bertapa di kuburan ini Bu, yang ada di sini-sini. Hati-hati Bu, itu kuburan keramat kata. Oke, baik saya akan ke sana. Udah. Setelah mengantongi informasi dari Pak Haji malam itu juga Wak. Setelah Dharma kan pergi lagi nih. Setelah Dharma pergi dari rumah sekitar jam 11 malam, Inuri langsung nyusul dia ke tempat yang udah ditunjuk sama Pak Haji itu kan. Dalam keadaan lagi hamil 7 bulan tuh Wak. Inuri bawa motor. Lumayan jauh tuh 15 kilo menuju ke kuburan X. 1 jam kemudian sekitar jam 12 malam Inuri sampailah itu di lokasi. Nah pas dia mau masuk ke area kuburan Wak, ternyata di situ dia nggak cuma sendiri. Ada 2 orang, nih orang ya, 2 orang laki-laki yang lagi berjaga di pintu gerbang. Di pintu gerbang kuburan tuh. Inuri langsung bilang, maaf Mas, saya mau cari suami saya. Laki-laki itu bilang, maaf Bu, nggak bisa, nggak boleh masuk ke dalam kata gitu. Nah, di situ Inuri ini sesekali macam mencuri-curi pandang ke dalam tuh loh. Dia kan nggak boleh masuk nih. Dia nyuri-nyuri ngintip ke dalam. Nah dari jauh Inuri tengok kalau di bagian paling belakang area kuburan itu ada sekumpulan laki-laki lagi duduk melingkar, ya kan? Terus di tengah lingkaran laki-laki itu ada laki-laki lagi duduk di atas batu, cuman posisinya ngebelakangin Inuri. Jadi yang bisa Inuri tengok dari situ cuman punggung si laki-laki atas itu aja. Semua laki-laki itu pakai ikat kepala, tanpa baju atasan, mereka cuma pakai celana aja. Dan orang-orang ini kelihatan kayak lagi memuja-muja si lelaki yang duduk di tengah itu, yang duduk di atas batu. Nah sadar kalau si Inuri lagi curi-curi pandang ke dalam Wak, si laki-laki ini bilang, gak apa-apa Bu, kalau Ibu mau ngeliat dari sini, mungkin suami Ibu ada di dalam ya. Kata si orang ini. Inuri bilang, Mas, apa di dalam ada laki-laki yang namanya Dharma? Dharma weh. Gak ada Bu yang namanya Dharma. Oh, saya dapat info katanya suami saya pergi ke sini. Mungkin dia salah satu dari orang-orang yang lagi duduk itu Pak, tapi namanya Dharma. Kalian yakin gak ada yang namanya Dharma di perkumpulan itu? Oh gak ada Bu, kami kenal semua kok orang-orang itu dan gak ada yang namanya Dharma memang. Nah dengar itu lega Inuri. Untung gak ada laki aku di dalam. Kayaknya info dari Pak Haji itu salah lah kan. Makanya gak mungkin suami aku tuh ikut ajaran sesat kayak gini. Yaudahlah kalau gitu aku balik aja lah gitu kan. Agak tenang nih Wak. Nah tepat ketika si Inuri ini mau balik, pas pula laki-laki yang ngebelakangin dia di atas batu tuh balik badan juga Wak. Jadi di situ Inuri bisa nengok itu si laki-laki itu kan. Dengan jelas terpampang nyata laki-laki yang di atas batu itu, itulah si Dharma. Itu Pak. Itu suami saya, itu tuh Dharma. Kata dia kayak gitu kan ke laki-laki yang berdua ini. Nengok Inuri ngomong kayak gitu, bingung mereka. Bu, laki-laki yang duduk di batu itu suami Ibu. Ibu yakin? Itu bukan Dharma Bu, itu bukan suami Ibu. Itu Raden Barung Rahwana. Kami manggilnya Ki Barung. Itu guru kami, kata dia. Wah di situ nangis Inuri. Ya Allah, ternyata apa yang disampaikan sama Pak Haji itu betul. Suaminya sudah memperdalam ilmu hitam. Dan sekarang bahkan dia udah punya murid sendiri Wak, dipanggil Ki Barung. Hancur betul hatinya si Inuri di situ. Inuri jadi kehilangan daya untuk nemuin suaminya saking shocknya. Mau ngelabrak sana nggak bisa dia saking dia terlalu pahit menerima kenyataan ini kan. Akhirnya dia balik lah itu, balik dengan perasaan kecewa sambil nangis di pinggir jalan kan. Sesampainya di rumah, Inuri nggak bisa tidur tentunya. Sampai akhirnya pada sekitar jam 3 pagi, Dharma bukan pulang.
Cuman yang ada Inuri ngerasa perutnya sakit kali Wak, seolah-olah janin dalam kandungnya tuh lagi berputar-putar tuh loh. Bi tolong Bi, kan ada Bibi yang kerja di situ kan. Bi tolong, sakit kali Bi, gak kuat Bi, sakit kali katanya. Dengar itu Bibi langsung lah ini kan, ibu bu tahan dulu bu ya, keluar manggil tetangga. Tolong ibu-ibu, Bu Inuri lagi sakitan, temenin saya bawa ke puskesmas. Pak Dharma lagi gak ada di rumah bu, tolong gitu. Nah, bawa lah sama tetangga sama Bibi ini ke puskesmas kan. Inuri pingsan di situ, udah pingsan saking sakitnya ya kan. Sesampainya di puskesmas, Inuri langsung lah ditangani sama perawat dan juga bidan. Nyampe di puskesmas pun Inuri masih pingsan Wak ya. Dan tiba-tiba bayi di dalam kandungannya tuh Wak keluar sendiri. Cuman dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tapi waktu memeriksa bayi itu, para perawat yang di sana bingung. Karena bayinya Inuri ini berukuran lebih kecil dari yang seharusnya Wak. Waktu itu usia kandungan Inuri kan berapa? 7 bulan kan. Dan perutnya juga udah besar, udah buncit. Macam ibu hamil 7 bulan macam mana? Kayak gitu. Tapi waktu bayinya lahir Wak, entah kenapa ukurannya kecil kali, macam janin umur 4 bulan. Kayak 4 bulan. Biasanya nih di usia kandungan 7 bulan ya, tubuh janin itu udah terbentuk sempurna. Wajahnya, tangannya, kaki, badannya semua udah jadi gitu. Tapi bentuk janinnya Inuri itu belum sesempurna itu. Seolah-olah pertumbuhannya terhenti di usia 4 bulan Wak. Itu yang keluar dan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, waktu Inuri sadar, perawat yang berjaga pun langsunglah menjelaskan semua yang terjadi selama si Inuri ini pingsan. Termasuk tadi lah soal bayinya yang lahir dalam keadaan meninggal dunia dan kondisi bayinya yang tidak sempurna. Dengar kabar itu, hatinya Inuri hancur berkeping-keping, Wak, remuk hatinya. Ya Bu, sabar ya Bu, ya ditenangin lah itu, ditenangin. Ada Dharma? Nggak ada. Dia cuma ditemani Bibi sama anaknya aja. Udah nih, setelah Inuri udah lebih tenang, dia lalu membawa jasad bayinya itu pulang. Sesampainya di rumah Wak, sama juga Dharma belum balik-balik. Alhasil para tetangga yang bersimpati dengan kejadian itu pun membantu Inuri untuk mengurus pemakaman bayinya. Tetangga yang bantu untungnya. Nah di situ Inuri dengar nih bisikan, julitan, gunjingan tetangga-tetangga yang ada di situ kan soal suaminya. Kok bisa ya Pak Dharma nggak datang di pemakaman anaknya sendiri? Apa jangan-jangan bayi yang meninggalin ditumbalin nih sama Pak Dharma? Ada lagi yang nyeletuk, bisa jadi memang ditumbalin sih Bu. Kalian sadar nggak? Pak Dharma baru punya mobil baru loh. Waktu itu aja Bibi tuh sempat minjam di warung buat makan mereka. Beberapa hari kemudian ada mobil baru. Pasti dia pakai pesugihan tuh Bu. Nah, desas-desus soal suaminya itu langsung bikin Inuri kepikiran. Apa mungkin betulan ini Mas Dharma tega numbalin anak kita sendiri? Inuri coba lagi ingat nih Wak, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang kehamilannya itu kan. Ini. Dan setelah dipikir-pikir ternyata sinkron juga Wak. Kalau kalian ingat, Dharma ini kan mulai sering pergi dari rumah waktu kandungan Inuri umur 4 bulan. 4 bulan Wak. Itu berarti kemungkinan Dharma ini mulai mempelajari ilmu hitam pas kandungannya Inuri usia 4 bulan, ya kan? Lalu pas bayinya lahir ternyata kondisi bayinya nggak tumbuh sempurna layaknya janin usia 7 bulan. Yang ada malah pertumbuhannya seolah berhenti di usia 4 bulan. Apa jangan-jangan ini semua terjadi karena Dharma sudah menumbalkan bayi mereka pas Inuri hamil 4 bulan? Semua dugaannya si Inuri itu langsung bikin perasaan Inuri makin hancur Wak. Dia pengen denger langsung nih penjelasan dari Dharma. Tapi entah kenapa Wak ya, kali ini nih setelah anaknya meninggal, sampai berhari-hari kemudian Dharma nggak pulang-pulang. Biasanya kan dia tetap pulang walaupun subuh atau pagi dia balik, kan ini nggak pulang. Inuri sampai nanya Wak ke Pak Aji, tanya ke kawan-kawan, nggak ada. Kemana Dharma nih nggak ada? Ada yang tahu? Pak Aji aja nggak tahu. Betul nggak balik-balik, macam ditinggalin gitu aja tuh loh Inuri. Kesal lah Inuri kan, langsung lah diboyong yang ketiga anaknya pulanglah ke rumah orang tuanya yang di Jawa Timur. Dan sebelum berangkat waktu itu Inuri sempat macam nulis surat gitu loh. Aku udah tahu apa yang kamu lakukan setiap malam Mas. Kalau kamu masih punya hati mau menjelaskan semuanya padaku dan ingin memperbaiki rumah tangga kita, bertaubatlah Mas Dharma dan temui aku di rumah orang tuaku. Aku tunggu di sana bersama anak-anak kita. Kata Inuri kayak gitu. Waduh, pergilah mereka ninggalin rumah tuh kan. Singkatnya berangkatlah Inuri dan ketiga anaknya ke rumah orang tuanya Inuri di Jawa Timur. Dharma jelas tahu kan Wak di mana alamat rumah orang tuanya Inuri.
Tapi setelah ditunggu selama berbulan-bulan, Wak, nggak datang-datang juga si Dharma ini. Enggak. Dan hal ini juga lah yang langsung membuat Inuri ini mantap untuk bercerai, Wak. Akhirnya Inuri pun ngajuin gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan selama proses perceraian berlangsung, Wak, Dharma juga nggak pernah datang nih ke sidang. Sidang putusan cerai itu cuma dihadiri sama Inuri dan keluarganya aja. Resmi bercerai. Setelah bercerai, Inuri memutuskan untuk memulai hidup baru dengan membawa anak-anak mereka pindah ke luar Pulau Jawa. Selama bertahun-tahun tinggal di sana, Inuri udah gak pernah lagi sekalipun ketemu sama si Dharma, udah gak pernah. Tapi selang 15 tahun kemudian, Inuri dapat kabar kalau Dharma itu ternyata masih tinggal di rumahnya dulu, Wak. Tempat waktu mereka tempati di Jawa Tengah tuh loh, masih di rumah yang sama, masih tinggal di situ. Dan katanya Dharma membuka praktek perdukunan di sana. Bukan setelah 15 tahun ya, tapi selama 15 tahun itu dia buka praktek. Orang-orang di sana bukan nganggap dia pengusaha material lagi, jadi dukun, beralih profesi dia, Wak. Ini dapat kabar dari kerabatnya lah gitu yang mungkin juga kenal sama si Dharma kan. Udah waktu dengar itu udah gak peduli sama sekali si Inuri. Fokus dia sekarang adalah melanjutkan hidup dan membesarkan ketiga anaknya. Terus waktu kami tanya lagi updatean sama Wawa gimana kabarnya nenek dan juga kakek, di tahun 2025 ini kabar terakhir yang Inuri dengar katanya Dharma itu masih hidup, Wak. Dan sekarang usianya sudah 82 tahun. Cuman sekarang ini Dharma udah tobat waktu dia umur 70 tahun. Dia tobat, sudah meninggalkan segala praktek ilmu hitam itu. Karena di situ Dharma sudah menyadari kesalahannya dan sekarang dia sudah mulai memperdalam ilmu agama. Kakek Dharma masih hidup, umurnya 82 tahun, tapi dia sudah tobat dari 70 tahun. Nah selain itu Dharma juga sempat nitip salam untuk Inuri lewat adiknya. Kata nenek kayak gitu, Dharma ini minta maaf atas semua kesalahan yang sudah diperbuat selama menjalin rumah tangga sama Inuri. Adiknya Dharma bilang kalau setelah cerai sama Inuri, Dharma ini sempat nikah, Wak, 3 kali. Dan anak-anaknya Dharma dari 3 istrinya itu nggak ada yang lahir dalam keadaan hidup. Semuanya meninggal dan semua dijadiin tumbal sama Dharma. Itulah yang bikin 3 istri juga minta cerai. Jadi setiap kali Dharma ini nikah, Wak, rumah tangga itu udah gak awet lagi gitu loh. Sedangkan nenek Inuri sejak cerai dari Dharma sampai sekarang usia beliau sudah 76 tahun, nenek Inuri memilih untuk tidak pernah menikah lagi. Sehat-sehat nenek Inuri, Masya Allah. Oke, Wak, jadi itu dari pengalaman horor dialami sama nenek Inuri. Ayo nenek Elsa. Aku gak ngebayangin gimana rasanya jadi nenek sih, Wak. Lagi hamil besar nih 7 bulan ya kan. Harusnya di usia kandungan 7 bulan tuh kakek Dharma sebagai suami ini harus siap siaga selalu nemenin kemanapun nenek Inuri pergi ya kan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kakek Dharma jarang pulang ke rumah, malah belajar ilmu hitam sampai punya murid sendiri pula ya kan, Wak. Dan yang paling parahnya lagi dia juga tadi diduga menumbalkan anaknya sendiri. Kebayang gak, Wak, kalian gimana rasanya jadi nenek Inuri waktu itu tuh, ha? Tapi alhamdulillahnya nenek Inuri bisa melewati itu semua dengan tegar. Nenek tetap menjadi figur ibu yang kuat buat melindungi ketiga anaknya. Dan paling tidak aku juga ngerasa senang setelah dapat kabar kalau kakek Dharma ini sudah bertobat dan menyesali perbuatannya. Kita doakan semoga keluarganya Elsa, keluarga nenek, keluarga kakek Dharma selalu dalam keadaan baik, Wak, ya. Dan juga semoga tobatnya kakek Dharma diterima Allah Subhanahu wa taala dan kakek bisa istiqomah di jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.